Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sebelum kita memulai perkuliahan pada hari ini, pertama saya akan sedikit mereview materi terkait dengan materi yang sebelumnya. Materi kita masih membahas terkait dengan vektor, ya, analisis vektor. Analisis vektor, ya, vektor. Nah, pada pertemuan kemarin kita sudah membahas terkait dengan apa itu definisi vektor, ya, definisi vektor dan skala. Kemudian juga kita sudah membahas sedikit terkait dengan aljabar vektor. Tetapi pada pertemuan sebelumnya kita hanya membahas aljabar vektor terkait dengan penjumlahan dan pengurangan vektor, ya. Penjumlahan dan pengurangan vektor. Pengurangan vektor. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan lanjutkan pembahasan masih terkait dengan aljabar vektor, ya, yaitu terkait dengan perkalian vektor, ya. Jadi materi kita hari ini itu adalah perkalian vektor. Perkalian vektor. Pada prinsipnya bahwa perkalian vektor dalam fisika itu sangat penting, ya. Kalau kita membaca berbagai macam literatur, bahwa perkalian vektor itu sebenarnya dibagi atas dua bagian atau terdapat dua. Yang pertama yang kita sebut sebagai perkalian skala, atau juga biasa kita sebut dengan perkalian apa? Perkalian titik, ya. Perkalian titik atau dot product. Dot product. Yang pertama. Kemudian jenis perkalian vektor yang kedua itu nanti disebut dengan perkalian silang. Perkalian silang, ya. Atau bisa disebut cross product. Ya, cross product. Dua jenis perkalian vektor ini di dalam fisika, katakanlah misalkan di materi kita misalkan fisika dasar, ya. Apakah itu fisika dasar 1 maupun fisika dasar 2. Nah, kita sedikit membahas terkait dengan di mana letak keberadaan perkalian vektor dalam fisika dasar. Misalkan perkalian skala, gitu, ya. Dalam materi fisika dasar, di sana kita berbicara terkait dengan misalkan usaha atau kerja, gitu, ya. Kerja. Dan misalkan juga energi. Dalam konsepnya bahwa formulasi kerja itu merupakan bentuk dari perkalian skala vektor atau perkalian titik vektor. Maka kita tuliskan bahwa W itu sama dengan F dot ds, ya. Itu kan berarti di sana ada perkalian titik atau perkalian skala. Kemudian untuk perkalian silang atau cross product di dalam materi fisika dasar ada yang kita temukan misalkan apa? Konsep pada torka. Ya. Bahwa torka itu didefinisikan sebagai perkalian silang antara R dengan gaya R cross F. Nah, sehingga kenapa kita berbicara atau membahas terkait dengan perkalian vektor, maka penting bagi kita sebagai akademisi fisika, ya, kita memahami prinsip dasar atau konsep terkait dengan perkalian vektor sendiri. Konsep dan formulasi seperti apa, maka ini menjadi penting untuk menunjang materi-materi fisika lanjutan. Nah,
Sekarang kita akan lihat yang pertama, perkalian skala itu seperti apa? Perkalian skala. Apa yang kita ketahui tentang perkalian skala? Atau yang disebut dengan perkalian titik atau dot product. Siapa yang bisa memberikan sedikit pemahamannya tentang perkalian skala? Atau mungkin Anda sudah pernah mendengar istilah perkalian skala di SMA atau mungkin di mata kuliah sebelumnya, ya. Atau misalkan mata kuliah kalkulus, ya. Atau mungkin matematika dasar terkait dengan perkalian skala vektor. Apa itu perkalian skala vektor? Perkalian magnitudo vektor A dan B dengan kosinus sudut yang dibentuk oleh arah kedua vektor tersebut. Perkalian magnitudo dua buah vektor, kata misalkan vektor A dan vektor B dengan kosinus sudut yang terbentuk antara vektor A dan vektor B. Nah, itu perkalian skala. Nah, sehingga kalau kita lihat dari konsepnya, sebenarnya perkalian skala itu akan menghasilkan apa? Vektor atau skala? Dari definisinya itu, definisinya kan dia menyatakan perkalian skala itu adalah perkalian magnitudo vektor A misalkan dengan vektor B misalkan gitu ya, dengan kosinus yang dibentuk, kosinus itu dibentuk oleh vektor A dan vektor B. Di sana ada magnitudo kan gitu ya, berarti besarnya. Apakah menghasilkan vektor atau skala? Menghasilkan? Kita lihat. Ya, kita lihat. Diinformasikan itu perkalian antara misalkan ada vektor A, ya. Vektor A, ya. Kalau kita gambarkan misalkan dia ke sana, ya, ini vektor A. Kemudian ada vektor B. Vektor B katakanlah misalkan kita ambil ke sana vektor B, ya. Kemudian sudut yang dibentuk oleh vektor A dengan vektor B kita sebut misalkan alfa, ya. Maka dalam konsep menyatakan bahwa perkalian skala vektor A dan vektor B itu sebenarnya kita mengambil proyeksi B terhadap A, ya. Kita mengambil proyeksinya. Nah, kalau kita mengambil proyeksi B terhadap A berarti kan sebenarnya kosinus, ya. Berarti kosinus terhadap sudut yang dibentuk oleh vektor A dengan vektor B, ya. Lalu kita tuliskan, katakanlah misalkan perkalian ini adalah A dot B, vektor B sama dengan besar vektor A kalikan yang besar vektor B kemudian kosinus alfa, ya. Nah, kalau besar vektor A dikalikan yang besar vektor B, apakah dia skala atau vektor hasilnya? Besar atau magnitudo vektor itu hasilnya skala atau vektor? Gimana? Katakanlah misalkan saya punya vektor, A, gitu ya, sama dengan katakanlah 2i, ya, minus 3b, 3j misalkan, gitu ya. Kita ambil vektor misalkan ij saja, dua dimensi, gitu ya. Kemudian ada vektor B-nya, kemudian misalkan I plus 2J, misalkan ya. Maka besar vektor A itu sama dengan apa? Akar oke, berarti 2 kuadrat terus ditambah 3 kuadrat min 3 kuadrat, gitu ya. Berarti sama dengan akar 4 plus 9 sama dengan akar 13. Apakah akar 13 vektor atau skala? Skala. Berarti
besar sebuah vektor itu sebenarnya tambah beda sebuah vektor adalah skalar. Nah, karena itu kemudian A dot B vektor A dot vektor B, karena dia merupakan perkalian besar vektor A dan vektor B, maka sebenarnya dia menghasilkan apa? Skalar. Jadi perkalian skalar itu hasilnya adalah skalar. Oke, paham sampai sini ya? Jadi kita ambil proyeksinya. A vektor A dot vektor B sama dengan besar vektor A besar vektor B kosinus sudut antara vektor A dengan vektor B. Oke. Nah, setelah itu kemudian perkalian skalar tentu punya karakteristik, ya. Ada sifat-sifat tersendiri yang dimiliki oleh perkalian vektor. Entah itu perkalian skalar, ya, kemudian mungkin perkalian silang, maka dia punya sifat-sifat. Oke, misalkan kita ambil sifat yang pertama. Oke. Ini saya hapus dulu ya. Yang pertama, misalkan kita menganggap ini, jika vektor A, ya, dan vektor B searah, gitu ya. Maksudnya apa? Kalau vektor A misalkan vektor A nya ke sana, vektor B nya juga ke sana misalkan, gitu ya. Atau mungkin jika vektor A dan vektor B searah atau, ya, membentuk sudut 0 atau P, maka vektor dalam keadaan seperti ini biasanya kita sebut dengan vektor kolinier. Jadi vektor kolinier. Hasilnya seperti apa? Hasilnya seperti apa? Maka bisa berarti kita harus menerapkan formula ini. Berarti A dot B sama dengan besar vektor A kali besar vektor B kosinus 0. Kosinus 0 berapa? Kosinus 0 sama dengan 1. Berarti sebenarnya sama dengan perkalian kedua buah vektor tersebut. Jadi jika kedua vektor itu dia membentuk sudut 0 atau V, ya, maka besar perkalian skalar antara kedua vektor tersebut sama dengan perkalian besar vektor kedua vektor sendiri. Jadi besar vektor A dikalikan dengan besar vektor B. Itu yang pertama. Oke, kemudian yang kedua, jika vektor A dan vektor B saling tidak lurus. Artinya apa? Saling tidak lurus. Berarti sudut yang dibentuk oleh vektor A dan vektor B itu adalah 90 derajat. Katakanlah misalkan vektor A, kemudian yang ini vektor B. Sudutnya 90 derajat. Maka perkalian titik atau perkalian skalar antara vektor A dan vektor B itu sama saja. Maka berarti kita tinggal formulasikan hasilnya gitu. Berarti kayak gini. Jadi vektor A dot vektor B sama dengan besar vektor A besar vektor B kosinus 90 derajat. Berapa nilainya? 0. Nah, karena kosinus 90 sama dengan 0, maka berarti sama dengan 0. Gitu. Tapi kalau dia saling tidak lurus hasilnya 0. Itu kalau pada perkalian titik atau perkalian skalar. Nanti lain ceritanya kalau misalkan perkalian silang, ya, cross product. Oke. Paham sampai sini? Paham. Oke. Nah sekarang ini, karena inilah perkalian buah vektor, ya, dan buah vektor, maka di dalam vektor itu disebut dengan apa? Vektor satuan, ya.
Jadi ada vektor satuan. Biasanya kalau dalam kode kartesian, kalau kita gambarkan ini, nilai x, ini y, z. Maka yang pada arah sumber x itu ada vektor satuan i, yang j ada, yang y ada j, yang z ada k, ada ijk. Lalu bagaimana operasi perkalian vektor dari vektor satuan? Gimana? Karena misalkan i dot c dan lain sebagainya. Nah, kalau yang sejenis, katakan misalkan gini, i dot i sama dengan 1. Kemudian c dot c sama dengan, berarti juga sama dengan k dot k sama dengan 1. Bagaimana kalau dia tidak sejenis? I dot c sama dengan, misalkan ini c dot k sama dengan misalkan k dot i, makanya sama dengan 0. Ya, jadi dua bentuk gitu ya, ada yang sejenis, ada yang tidak sejenis. Kalau dia sejenis maka dia hasilnya 1, kalau dia tidak sejenis hasilnya 0. Nanti kita akan lihat seperti pada kalau misalkan vektor satuan ini dioperasikan pada perkalian silang vektor atau persetujuan. Oke. Nah, kemudian yang berapa sekarang? Ini yang pertama, yang kedua, berarti yang ketiga. Oke. Yang ketiga yang tersebut sebagai misalkan ada istilah pada aljabar sifat distributif ya. Misalkan ini. Jadi kalau vektor A dot vektor B, maka ini sama dengan apa? Apakah berlaku B dot A? Iya, Pak. Oke. Kemudian yang kedua misalkan vektor A dot vektor B plus vektor C, maka sama dengan A dot B dot B plus C dot C. Oke. Jadi itu. Jadi ada dua sifat ini yang paling umum kita gunakan adalah apa yang disebut dengan sifat-sifat dari perkalian titik vektor ya, atau perkalian skala vektor. Oke. Kemudian yang kedua, apa yang kedua? Perkalian silang. Sampai di sini, sebentar lanjut. Ada yang tanyakan? Silakan. Paham? Di sini ada kunci utamanya adalah kita punya formulasi bahwa A dot B sama dengan besar vektor A kali besar vektor B kali kosinus sudut yang dibentuk oleh kedua buah vektor tersebut. Kemudian yang kedua yang kita sebut dengan perkalian silang. Gimana dengan perkalian silang? Yang Anda kenal dengan perkalian silang seperti apa? Kalau tadi saya gambarkan dalam fisika tadi ada seperti yang torka itu adalah perkalian silang antara R cross dengan F. Ada gayanya, kemudian ada jarak dari titik pusat ke ujung gaya diterapkan. Ya. Bagaimana perkalian silang? Perkalian dua buah vektor yang menghasilkan nilai dan arah gitu ya. Berarti dalam hal ini bahwa perkalian silang itu sebenarnya hasilnya adalah apa? Bentuknya apa? Vektor atau skalar? Vektor. Kenapa? Karena dia punya dua, ya, ada nilainya, ada arahnya. Oke. Nah, bagaimana formulasinya? Maka kalau yang tadi di perkalian titik itulah A dot B sama dengan besar vektor A besar vektor B kosinus alfa,
maka pada perkalian silang itu baru menggunakan sinus. Jadi perkalian silang itu misalnya gini, jadi vektor A cross vektor B sama dengan besar vektor A besar vektor B sinus katakan sudut antara vektor dan vektor B adalah alfa, maka sinus alfa, tapi ada arah di sana gitu ya, dia ada arahnya gitu. Tidak hanya punya besar, karena kalau hanya yang ini maka berarti punya besar skala saja gitu ya. Maka harus ditambahkan dengan arah vektornya gitu ya. Nanti pada mengenai dalam praktis sebenarnya ada IJK itu ya, vektor satuan itu. Oke, kita lanjutkan. Sekarang ini, bagaimana dengan sifat-sifat yang diberikan oleh perkalian silang? Perkalian silang dalam bentuk vektor. Gimana? Ada berapa? 3. Ada 3. Berarti sama dengan 4 ya? Iya, 4. Oke. Ada yang bisa menyebutkan yang pertama itu apa? Pertama komunitatif, Pak. Komunitatif atau komutatif? Komutatif. Tadi apa lagi? Distributif. Perkalian vektor dengan vektor itu sendiri. Perkalian vektor yang kita tulis sendiri hasilnya 0. Artinya apa? Berarti yang kalau I sama Y itu Oke, kita lihat ya. Pertama, bagaimana kalau misalkan sudut yang dibentuk oleh dua vektor itu 0? Misalkan sudut A dan B itu adalah 0. Hasilnya apa? Sudutnya 0 yang sejajar. Berarti sudutnya kan 0 ya. Kalau 0 data topi, maka sinus 0 berapa? 1. Berarti sama dengan yang ini gitu ya, sama dengan perkalian vektor A dan vektor B. Oke, karena misalkan pada prinsip sebenarnya perkalian vektor itu terkadang diungkapkan dalam bentuk apa? Reaksi data besar nih. Misalkan saya punya vektor A, gitu ya. Ada vektor A, ini sama dengan A XI plus A Y J plus A Z K, gitu ya. Kemudian saya punya vektor B, B XI plus B Y J plus B Z K. Nah, sebelum kita masuk ke sini, maka kita harus dahului dengan apa? Perkalian silang atau perkalian vektor dan vektor satuan. Gimana? Katakan kalau di vektor satuannya perkalian skalar, kalau I dot I sama dengan 1, J dot J sama dengan 1, K dot K sama dengan 1. Kemudian tidak sejenis sama dengan 0. Gimana dengan yang perkalian silang? Katakan perkalian silang, misalkan I cross I sama dengan 0. Berarti sama dengan J cross J sama dengan K cross sama dengan 0. Kalau I cross J I cross J sama dengan K. Gimana cara kita memahami konsep ini? Kita membuatnya siklus gitu ya. Jadi ada I, kemudian J, kemudian K. Saya buat ke sana gitu. Ya, cross. I cross J sama dengan K. J cross K sama dengan I. I cross K sama dengan J. Nah, SC. Gitu ya. Dia terbalik. Jadi kalau
yang searah jarum jam positif, kalau bukan arah jarum jam negatif. Itu perkalian silang untuk kesatuan. Sehingga di vektor satuan kalau saya tulis seperti ini maka saya bisa buatkan seperti ini. Perkalian antara dua vektor, antara vektor A dengan vektor B, ya. Saya tulis. Jadi vektor A cross vektor B sama dengan ada I, J, ada K. Kemudian A berarti AX, kemudian AY, ada AZ, ada BX, BY, BZ. I, JK, AX, AY, AN, AZ, kemudian BX, BY, BZ. Nah, untuk mengulasnya pertama ini di seperti apa? Di terminal gitu ya. Pertama kita lihat ini. Berarti yang bagian I. Nah, apa isinya? AY kali ABZ. Apa? AY, BZ, terus min AZ, BY, gitu ya. Terus untuk yang J plus. Jadi kalau yang J berarti kan gini ya. Nah, dengan begini. Berarti untuk J, nah, ayo. Ini. Oh, AZ. Yang mana? Ayo. Kan dari AY kan AZ gitu ya. Nggak boleh balik ke belakang. Berarti AZ ya ini BX. Terus negatif AX BZ. Terus yang ketiga yang ini kan ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Berarti untuk yang K gimana? Berarti AX kemudian BY AY BX. Kan? Contoh misalkan saya punya vektor ini. Ada vektor A sama dengan misalkan 2I min J plus 2K. Kemudian vektor B sama dengan I plus 2J min 3K. Gimana? A dot B dengan A cross B. Nah. A dot B 2I dan A cross B. Gimana? A dot B itu Silakan. Siapa yang mau mencoba? 2I kurang Silakan. 2 A dot B. Ada yang mau mencoba? Gimana? minus 6 A dot B. Berarti 2I 2I dikali 2I min J kemudian 2 plus 2K terus dikalikan dengan saya hapus ini luas ya di A dot B berarti 2I min J plus 2K dot I terus plus 2J min 3K. Gimana?
Sekarang ini, di konsep dari perkalian titik, perkalian skala itu bahwa vektor satuan jika dikalikan dengan vektor satuan yang sama, hasilnya satu. Yang sejenis, yang tidak sejenis sama dengan nol, gitu ya. Perhatikan, yang ada berarti tinggal 2i dot i pertama kan gitu ya. Dot i kan gini. Kemudian 2i dot 2c akan kita ubah. Berarti kan ini 2i dot 2c atau bisa kita tuliskan 2 kali 2 terus i dot c. Berarti yang sama dengan 0 gitu ya? 0. Kita berarti ini sama dengan 0 ya. Kemudian 2i min 3k juga sama dengan 0. Kemudian c dot i 0. Kemudian min c 2c. Nah, berarti ini 0 min c dot 2c kan gitu ya. Terus min j dot min 3k gitu ya. Nah gitu ya. Sama dengan 0 juga gitu ya. Berarti kita terusnya 0 ya. Oke, 0. Berarti plus 0. Kemudian yang k dot i 0, 2k dot c oke 0, 2k min 3k 1 berarti plus 2k dot min 3k termasuknya 2i yang ini sama dengan 2 i dot i sama dengan 1 berarti tinggal 2 yang ini minus 2 berarti minus 2 oke. Yang ini minus 6 minus 6 berarti sama dengan minus 6 minus 6. Jadi a dot p sama dengan minus 6. Terbukti bahwa nilainya ini apa? Skala ya. Tidak punya arah. Skala. Paham? Oke. Gimana dengan yang cross? A cross B. Nah, kita buat seperti ini konsepnya. Tadi ada I, J, K. Kita tulis A cross B dengan I, J, kemudian K. Yang bagian A ada 2 gitu kan ya? Iya. Terus apa lagi? Minus 1 ada min 1 tambah 2 yang bagian J I 1 tambah 2 ada 3 minus 3 berarti ini sama dengan pertama yang bagian I minus 1 dikurangi 3 min 1 dikali dengan minus 3 min 1 kali min 3 kurang 2 dikali 2 kali 2 oke 2 kali 2 terus yang J nya kemudian C 2 dikali 1 mana? C berarti yang mana? 2 kali 1 minus 2 dikali minus 3 2 kali min 3 yang kayaknya 2 kali 2 yang K 2 kali 2 mana? Ini K berarti 2 kali 2 negatif 1 dikali 1 min 1 dikali 1 oke hasilnya 3 yang ini yang I minus 1 ini 3 dikurangi dengan 4 min oke min 1 plus C ini 2 dikurangi dengan min 6 ini min 6 terus ini kurang berarti jadi berarti 2 tambah 6 berapa? 8 oke 8 plus K 4
Ini minus positif, kita mau positif negatif berarti jadi 5 Pak. 5. Berarti ini sama dengan apa? Min I plus 8 hasilnya apa? Vektor. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Dilihat dulu, diperhatikan. Silakan. Pada pertanyaan silakan di kan? Ada yang paham? Bisa? Oke. Bisa kita lanjut? Oke. Jadi dari dua materi ini, dua konsep yang kita sudah pahami bahwa pertama konsep perkalian skala dan konsep perkalian silang. Yang kedua vektor. Kalau perkalian silang itu adalah apa? Hasilnya adalah skala. Kalau perkalian vektor hasilnya adalah vektor. Tidak ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, saya kira untuk materi hari ini cukup. Saya akan kasih tugas, gitu ya. Tugasnya adalah nanti terkait dengan vektor juga, perkalian skalanya dan perkalian vektor. Anda nanti silakan tugasnya itu adalah membuat soal jadi soal, ya. Yang terkait dengan dua materi ini, perkalian skala dan perkalian vektor. Ya. Tapi soalnya tidak hanya soal, tapi langsung dijawab. Oke, ada pertanyaan dan tugasnya saya kira itu di pertemuan pekan depan. Saya kira cukup untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.